Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang kami hormati unsur pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo, yang juga Ketua Wahda Islamiyah Ustaz Ishak Bakari LC MAG, calon doktor insyaallah. Kami hormati para pengurus MUI, Ketua Komisi Ekonomi Profesor Dr. Fahrudin Olilingo. Kami hormati Sekretaris Komisi Ekonomi juga unsur Muhammadiyah Pak Kiai Haji Jafar Asy'ari MPD. Kami hormati juga teman-teman dari Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia, Pak Sekretaris Pak Ustadz Nawir, dan juga Wakil Ketua Ustadz Abu Bakar dari unsur Hidayatullah. Saya sendiri diamanahkan sebagai Ketua Komisi dari unsur Syarikat Islam. Yang kami hormati pula yang istimewa pada malam hari ini tentunya Ketua PW Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo, Pak Kiai Ibrahim Tesore, yang alhamdulillah bisa bersama-sama kita pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah juga akan ceramah dari unsur NU Ustadz Nanang Masaudi. Dan Pak Aksan, ya Masya Allah lupa, Wakil Sekretaris ini yang mengatur segala acara. Tanpa beliau acara MUI tidak akan berhasil. Alhamdulillah Ustaz Ahsan hadir bersama-sama kegiatan pada malam hari ini. Bapak sekalian kami hormati, kami dari Majelis Ulama Indonesia khususnya Komisi Ukhuwah memang sejak 3 tahun lalu menyusun program tarwih atau safari Ramadan, tarwih keliling, yang kita mendatangi masjid-masjid yang dimiliki oleh ormas-ormas Islam yang ada di Gorontalo atau masjid yang representasi dari ormas Islam tersebut. Dan kita sudah mengawalinya di Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo, safari Ramadan pertama, yang kemudian yang kedua di Masjid Darul Arqam, kemudian yang ketiga di Masjid Hidayatullah, dan tadi malam di Masjid Sabil Rasyad, hari ini di Masjid Wahda Islamiyah, besok di Masjid Persis, ya, dan terakhir di Masjid Syarikat Islam di Baitur Rahman Limboto, Ustaz, ya. Kan NU sudah di kota, di Syarikat di Limboto. Bapak sekalian yang kami hormati, alhamdulillah beginilah cara kami di MUI untuk mempererat ukhuwah antara ormas Islam yang ada di Gorontalo khususnya. Karena walaupun kita mungkin sering atau ada perbedaan pendapat, faham maupun sikap kita terhadap hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan praktik-praktik ibadah misalnya, tapi alhamdulillah kita bersepakat untuk kegiatan-kegiatan semacam ini kita perlu menyatukan diri, menyatukan langkah, dan memperbesar sayap kita sehingga hadir di setiap masjid-masjid yang sudah kita sepakati sebagai unsur daripada masjid ormas tersebut. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun dan luar biasa apresiasi dari masyarakat terhadap kegiatan dari Majelis Ulama ini. Insya Allah mudah-mudahan kita berharap Majelis Ulama akan menjadi penyekat, penyatu ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, terutama di Gorontalo, sehingga dakwah kita akan semakin tersebar dan dakwah kita akan semakin dinikmati oleh masyarakat, terutama di Provinsi Gorontalo. Inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan kami akan mengundang Pak Ketua MUI, ya, Ketua NU untuk memberikan sambutan pada kesempatan kali ini, karena alhamdulillah beliau hadir bersama-sama kita, dan sebagai juga ucapan selamat pada beliau yang telah terpilih sebagai Ketua Wilayah NU, ya, pada musyawarah beberapa tahun kemarin, ya. Tahun lalu Pak Zulkarnain, ya. Tapi Pak tahun ini beliau yang menjadi Ketua Wilayah NU, dan alhamdulillah bisa hadir bersama-sama kita pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada
Ustaz Ishak beserta pengurus Wadah Islamiyah yang telah menerima kami. Insya Allah mudah-mudahan hubungan silaturahmi yang selama ini kita bangun bersama ormas-ormas Islam yang ada di Provinsi Gorontalo senantiasa terjaga, dan inilah bagian daripada kontribusi kita terhadap pengembangan Islam yang ada di Provinsi Gorontalo. Demikian dapat kami sampaikan. Billahi fisabilillah haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Kiai kami mohon langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Ishak Bakari selaku Ahlul Bait, yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Nanang Aswadi selaku penceramah dari kami Nahdlatul Ulama, yang saya hormati Bapak Helmi Adam, Pak Prof, dan bapak-bapak yang mungkin kami tidak hafal satu persatu, mohon maaf. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam ini hati saya bercampur gembira dan rasa bangga berada di tengah-tengah kita sekalian. Bahkan saya tadi duduk itu berdoa, mudah-mudahan kumpulan dari kita semua ini mudah-mudahan menurunkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mengabaikan apa yang berbeda dari kita demi untuk melaksanakan apa yang menjadi sunnatullah, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Pak Helmi tadi terkait dengan apa yang kita miliki masing-masing yang berbeda, itu tentunya menjadi sunnatullah, dan mudah-mudahan kalau kita kembangkan menjadi lebih baik lagi, insya Allah perbedaan ini justru menjadi rahmat untuk kita semua, untuk umat Islam khususnya, bahkan untuk negara kita tercinta pada umumnya. Negara ini membutuhkan kita semua, bahkan merindukan pertemuan yang seperti ini, karena tidak ada yang kita bisa harapkan kecuali kita yang harus melakukan ini, dan harus kita mulai. Memang betul kami baru seumur jagung sebagai pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, tapi memang sebelumnya juga kami pernah memberikan sedikit wejangan kepada teman-teman anak-anak kita 2018 Ustadz, kira-kira pada saat itu kami diberi mandat oleh Pak Kakanwil untuk mengisi acara di sini, dan pas kami datang di sini kami ketemu dengan Al Ustadz yang luar biasa ini, Masya Allah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita semua punya tanggung jawab yang sama terhadap keberlangsungan apa itu pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan dalam hal bidang lain, karena harapan bangsa ini sudah kita sekarang ini. Kita punya kekuatan, kita punya persatuan, dan itu yang modal yang paling besar untuk kita lestarikan ke depan. Bapak Ibu sekalian, ada ibu-ibu kan?
Oh ada di, mohon maaf ada karena ada hijab. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, dan mohon maaf kami sudah berdiri di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Bukan berarti kami harus berdiri di sini kemudian menggurui Bapak dan Ibu sekalian, tapi paling tidak pertemuan ini punya nilai yang luar biasa bagi kami, khususnya kami di NU. Dan tentunya mari kita mendayung sama-sama daerah kita ini, negeri kita ini untuk ke depan pada menuju kepada negara yang lebih baik yang diidam-idamkan oleh kita semua demi untuk generasi kita yang akan datang. Kita sangat bersyukur dan perlu mensyukuri bahwa kita berada di negara Indonesia ini yang ketika kita melakukan semua aktivitas termasuk ibadah tanpa ada yang merasa dihantui atau merasa terintimidasi, dan itu perlu kita syukuri bersama. Mari kita sama-sama untuk membangun dan mempererat kesatuan dan persatuan kita bersama di antara sesama pemeluk agama Islam. Kira-kira demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq, Allahu musta'an. Kenapa kami pakai Allahu musta'an? Karena kebetulan Al Ustadz ini juga alumni dari Al Khairat. Allahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang Al Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ayyuhal ikhwani wal akhwati fillah, fa uhayyikum bitahiyyatil islamil qadidah wa tahiyyatul islamis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain belum berbuka puasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bida'watihi wa man tamassaka bisunnatihi wa man mata fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang pertama saya ingin menyampaikan rasa hormat kepada guru-guru kami. Ada ketua MUI atau yang mewakili, dan kami dapat kabar beliau sakit sudah 2 hari. Kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas kembali. Para pengurus MUI yang juga kami hormati, pimpinan kami Ketua PWNU Provinsi Gorontalo Bapak Kiai Haji Ibrahim T. Sore. Juga saya tidak lupa ingin menyampaikan terima kasih, senang ya bisa diberi kesempatan, bersyukur terutama kepada Ketua Wahdah Islamiyah yang juga senior kami ya, Bapak Haji Ishak Bakari LC MPhilI. Tadinya saya sudah pakai sarung ya dari rumah. Wah, saya sering lihat Ustadz Ishak itu sering pakai celana. Ya sudah ganti celana saya. Saya lupa beliau ini senior saya di Al Khairat ya. Ternyata beliau ini lebih dulu NU daripada saya. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu jamaah sekalian, mohon maaf kami tidak bisa sebut satu persatu, tapi insya Allah tidak kurang rasa hormat dan cinta kami kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Saya mencoba ingin membatasi diri pada kesempatan ini karena kita masih ada 1 qiyam lagi, yaitu sholat tarawih dan witir, menyambut apa yang sedang digalakkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo, membangun harmonisasi antar elemen Islam ya di Gorontalo, sekaligus juga yang sedang kita usahakan ini adalah sinergi antar elemen dakwah ini, dan ini pasti berat. Maka
Saya mengajak kepada kita semuanya untuk memahami bahwa apa yang bisa kita lakukan ini adalah sebatas ikhtiar kita sebagai umatnya Rasulullah. Meskipun Rasulullah sendiri itu pernah sampaikan kepada sahabat, ya barangkali ada yang pernah membaca satu hadis Rasulullah yang pernah dia sampaikan ke sahabat ketika Rasulullah singgah di Masjid Bani Muawiyah. Rasulullah berdoa cukup serius dan langsung mendapatkan sinyal atas jawaban doa itu. Dikatakan kepada para sahabat setelah sholat 2 rakaat, aku tadi berdoa, ya, sa'altu rabbi thalatha. Aku berdoa meminta 3 perkara kepada Allah, 3 hal yang penting. Yang pertama Rasulullah minta itu adalah la yuhlika ummati bisanah. Ya Allah, jangan kau binasakan umatku ini karena paceklik yang mengakibatkan kelaparan panjang. Dan itu kata Nabi dikabulkan oleh Allah. Yang kedua kata Nabi, aku juga berdoa kepada Allah, la yuhlika ummati bil gharaq. Jangan kau binasakan ya Allah umatku ini dengan ditimpa bencana besar seperti banjirnya Nabi Nuh itu. Allah kabulkan itu. Kita tidak akan ditimpa oleh satu musibah bencana-bencana dahsyat yang pernah dulu menimpa umat-umat sebelum kita. Insya Allah umat Islam itu senantiasa dekat dengan rahmat Allah. Yang ketiga, ini luar biasa. Rasulullah itu berdoa kepada Allah, la yaj'ala ba'sahum bainahum. Apa kata Nabi? Famana'aniha. Dan ini ditolak. Bukan ditolak ya, kira-kira boleh kita haluskan bahasanya, Allah tangguhkan. Aku minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau binasakan umatku ini kelak di akhir zaman itu ditimpa perpecahan karena mereka saling bermusuhan. Allah tangguhkan ini. Dan kita semua umat Islam ini insya Allah yang paham apa yang dimaksud oleh Rasulullah, bahwa hak untuk mempersatukan umat Islam itu kelak nanti Allah berikan kepada imam akhir zaman Sayyidunal Mahdi. Sayyidunal Mahdi. Maka klaim untuk mempersatukan umat itu bukan haknya ketua Muhammadiyah, bukan haknya ketua MUI, bukan wilayahnya ketua NU juga. Maka jamaah sekalian, setiap kita yang berusaha untuk menampilkan, menghadirkan harmonisasi antara umat Islam ini sesungguhnya adalah bagian dari ikhtiar kita, karena kita percaya satu saat izzatul Islam wal muslimin itu pasti akan jadi nyata. Itu tergambar dari usaha kita. Nah jamaah sekalian, saya coba memperkuat dengan ayat Allah ya. Ada banyak ayat-ayat yang mengingatkan tentang keniscayaan ini, bahwa kita ini menerima saja sunnatullah, sebuah keniscayaan bahwa umat Islam ini akan terbagi-bagi. Nah, ada satu ayat dalam surah Hud ayat 118 disambung ke 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk, kata Allah. Jika sekiranya Tuhan kalian menghendaki umat ini, manusia ini jadi satu umat saja, wala yazaluna mukhtalifin, tapi mereka selalu terjebak dalam perdebatan, perselisihan dan permusuhan. Tapi apa ayat selanjutnya? Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang Allah rahmati, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat Tuhanmu. Siapa mereka itu? Nah jamaah sekalian, maka kalau hawa nafsu yang kita gunakan menyikapi setiap perbedaan kita, naudzubillah min dzalik, kita akan jauh dari rahmat Allah. Maka kalau qalbu yang kita gunakan dalam berdakwah, jamaah sekalian, insya Allah kita dekat dengan rahmat Allah. Maka puasa ini sesungguhnya dikaitkan dengan rahmat Allah. Ada 2 ayat khusus yang memerintah, banyak sekali perintah bertakwa dalam Al-Quran, 70 ayat kira-kira. Ada 2 ayat secara khusus menyebutkan perintah takwa ini tujuannya untuk dapatkan rahmat Allah. Salah satunya itu di dalam surah Al-Hujarat ayat ke-10 tentang persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum.
sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka sambunglah persaudaraan mereka. Artinya apa? Umat Islam itu akan ditimpa dengan perpecahan, sehingga turun perintah ini, maka ditutup dengan wattaqullah la'allakum turhamun, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, ini orang bertakwa di hari kiamat, yang paling mereka tunggu dari Allah itu rahmat. Sudah tidak peduli lagi dengan pahala mereka, meskipun pahala mereka itu tidak bisa dihitung lagi. Tapi sebanyak-banyaknya pahala orang bertakwa, mau dia sholat 1000 tahun pun tidak akan sanggup mengganti nikmat Allah, bahkan yang dia terima dari matanya saja. Jadi kalau pahala kita ini kita tukar dengan satu nikmat yang masuk dari satu anggota badan, habis. Modal kita masuk surga gak ada lagi. Maka yang kita butuhkan adalah rahmat Allah. Maka orang bertakwa yang paling mereka rindukan di dunia dan juga di akhirat adalah rahmat Allah. Nah, jamaah sekalian, saya coba menutup dengan dua hal yang insya Allah bisa kita galakkan khusus di bulan suci Ramadan ini. Pertama, jamaah sekalian, ya, ini Kementerian Agama, bahkan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam sedang menggalakkan sebuah spirit dalam dakwah yang namanya moderasi beragama. Artinya apa? Kita umat Islam harusnya ini jadikan momentum untuk menampilkan watak asli dari agama kita, watak asli dari semesta alam. Apa itu jamaah sekalian? Yaitu tawasul, keseimbangan. Kalau merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Muzadi almarhum, tawassut itu kata beliau adalah hiyat tawazun bainal aqidah. Tawassut itu adalah keseimbangan antara akidah wa tasamuh dan toleransi. Kalau kita punya akidah yang kokoh tidak diimbangi dengan toleransi, maka ini berbahaya. Imam At-Tabari dia mengambil apa yang di dalam Al-Quran, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, bersikap adillah kalian, sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa. Maka jamaah sekalian, maka untuk memahami teori-teorinya kalau kita terlalu ribet, maka sudah kita tunjukkan saja bagaimana sikap moderat, bagaimana watak moderasi itu dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Maka yang pertama, kita jamaah sekalian dalam menampilkan dakwah Islam tidak terlalu liberal, tidak juga terlalu radikal, ada di tengah. Kalau kita coba ilustrasikan dengan sikap kita sebagai manusia, kalau terlalu boros itu buruk dan terlalu bakhil itu adalah sifat jelek, maka ambillah bagian tengahnya, yaitu menjadi seorang yang dermawan. Maka jemaah sekalian, yang kedua, sekarang ini di bulan Ramadan, sikap penerimaan masyarakat terhadap dakwah itu makin permisif. Geliat beragama, girah untuk menerima dakwah Islam itu semakin kondusif. Maka ini harus kita sambut. Dakwah di mana-mana jamaah sekalian itu merebak begitu luar biasa. Di TV putar, terdengar suara ceramah. Kita putar radio, terdengar suara ceramah. Setiap lewat masjid selalu terdengar suara ceramah. Maka ini gayung bersambut. Maka kesempatan ini jamaah sekalian kita gunakan untuk semakin membuat dakwah itu lebih bersahabat dengan umat. Yang pertama, ini sekarang lagi marak lagi perbedaan sholat 20 dan 8 atau 11 dan 23, ya jamaah sekalian, hingga sampai menunjuk-nunjuk ini yang 11 itu adalah dalil untuk sholat witir saja. Jadi kalian tidak sholat tarawih. Maka yang 11 ini mengatakan kepada yang 23, itu tidak ada dalam hadis Nabi yang 23. Itu hanya perbuatan sahabat saja. Maka apa sebenarnya yang kalian lakukan? Itu hanya meniru apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi kalian mau ikut Nabi atau mau ikut Umar bin Khattab? Bingung dia. Jamaah sekalian,
Hingga dia katakan, ya kami ikut apa yang sudah dilakukan orang tua kami dulu. Ya, itu dari mana dalilnya dari orang tua itu? Maka jamaah sekalian, hingga ada teman yang menengah, sudah kita ikut Nabi dengan caranya Umar bin Khattab. Masya Allah. Ternyata yang berdebat ini siapa? Mereka berdebat sambil main kartu. Mereka berdebat sambil main domino. Ternyata yang tidak sholat yang sering berdebat. Di antara kita sudah selesai persoalan ini jamaah sekalian, maka yang pertama ini umat ini pasti. Mudah-mudahan semangat atau spirit ini, harmoni ini dan sinergi ini dari pimpinan-pimpinan MUI kita ini merembes sampai ke bawah. Karena yang di bawah ini yang paling susah diselesaikan jamaah sekalian. Maka oleh karena itu pertama mari tampilkan wajah bersahabat kita. Biasanya kalau sudah lihat orang berbeda apa? Jadi tegang, urat-urat saraf jadi keras. Wajah yang kelihatan jamaah sekalian seolah-olah wajah yang membenci. Maka oleh karena itu ingat hadis Rasulullah. Mulai tampakkan wajah yang itu bisa diterima oleh orang yang akan kita dakwahi. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Maka jamaah sekalian, maka setiap saat kita ketemu dengan orang berbeda, lihatlah kebesaran Allah di situ. Ini kesempatan memperoleh marrohima rabbuk, orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Siapa mereka? Mereka yang senantiasa mengikuti Nabi dan para sahabat. Jamaah sekalian, kecuali kalau sudah ketemu tiang listrik, kong senyum-senyum, ini sudah jadi masalah. Jadi jamaah sekalian menampilkan wajah bersahabat itu juga harus sewajarnya. Maka yang berikut jamaah sekalian, karena lagi semangat dakwah ini lagi naik di bulan Ramadan terakhir, saya mengajak kepada kita semuanya, selain menggalakkan wajah Islam yang moderat itu, mari jamaah sekalian ya, kita selalu menampilkan konsistensi kita sebagai seorang aktivis dakwah. Kita tahu banyak aktivis dakwah setiap ormas Islam itu, maka proporsi seorang aktivis dakwah itu sifatnya mengajak orang, sifatnya menyeru kebenaran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Maka demikianlah kami jadikan engkau umat yang pertengahan untuk menjadi saksi bagi perbuatan manusia. Jadi orang pepangkat itu cuma saksi. Jadi saksi itu tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan, tidak boleh memihak. Dia di tengah hanya menyaksikan. Satu saat Allah panggil dia, apa yang dia tahu sampaikan saja. Sehingga jangan sampai saksi ini berusaha mau naik pangkat jadi hakim. Kalau jadi dai cukup menyeru saja, jangan menjadi hakim atas perbuatan saudara kita yang berbeda. Maka jamaah sekalian, kalau ditampilkan terus ini insya Allah tenang ini umat jamaah sekalian. Yang terakhir penutup jamaah sekalian ya, kita semua jamaah sekalian punya tantangan berat dalam berdakwah. Maka yang pertama, semangat juga yang harus hadir. Selain semangat sebagai seorang dai yang tidak boleh naik pangkat dari saksi jadi hakim, yang kedua jamaah sekalian, ciri ahlus sunnah wal jamaah, kalau kita sering mengklaim diri kita ini adalah ahlus sunnah wal jamaah yang disebut Rasulullah satu-satunya kelompok yang selamat di hari kiamat. Maka jamaah sekalian, ciri satu daripada ahlus sunnah wal jamaah adalah ketika dia lihat saudaranya berbeda, maka dia selalu merawat apa yang ada dalam dirinya berupa husnul dzan, prasangka yang baik. Kalau perbedaan tidak bisa disatukan lagi, maka yang boleh kita rawat hanya perkara-perkara yang sama saja dalam masalah akidah dan cita-cita untuk menampilkan kembali izzah Islam. Dan yang kedua jamaah sekalian, maka saat perbedaan tidak bisa disatukan lagi, hadirkanlah yang masih bisa kita rawat adalah prasangka baik kita kepada saudara kita. Yang pertama, kalau dia berbeda dengan saya, berarti dia punya dalil yang berbeda dengan saya. Sama aja, tidak ada masalah. Kalau kita sholat 8, yang 20 kita anggap dia punya dalil. Kalau misalnya dalilnya sama, berarti tafsirnya berbeda. Kita ini mengamalkan tafsir, tidak usah mengklaim bahwa tafsir kita yang paling benar. Dalil boleh sama, tapi tafsir kita bisa berbeda. Inilah kelemahan kita jamaah sekalian. Kenapa Allah menolak doa Nabi untuk kita menyatu? Karena ini akan menjadi ujian di tengah umat. Kalau ujian ini bisa kita lewati dengan sikap takwa, maka kitalah yang selamat di hari kiamat jamaah sekalian. Saya rasa inilah saja yang barangkali perlu saya titipkan pada kesempatan ini. Yang penting saya ingin sampaikan adalah
terima kasih kepada tuan rumah yang telah memberi kesempatan, dan mari kita dukung terus apa yang menjadi program MUI untuk terus mensinergikan dakwah dan menampilkan harmoni antar elemen ormas Islam di Gorontalo. Semoga ini membawa rahmat Allah bagi umat Islam di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan atau kelebihannya jamaah sekalian. Saya akhiri. Wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Nanang. Masya Allah, memang beliau ini dari waktu di Al-Khairat beliau memang singa podium. Iya, dari kecil meskipun saya yang senior, tapi beliau selalu terpilih jadi utusan untuk ceramah-ceramah. Masya Allah. Dan memang kata Nabi, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya retorika itu adalah sesuatu yang bisa menyihir. Terima kasih Pak Ustadz Nanang. Dan wasatiyah, moderasi yang tadi disampaikan, kami belum menyampaikan tapi kami sudah perlihatkan di secara nyata dan real. Mimbar-mimbar NU. Perhatikan, ini bukan mimbar Muhammadiyah karena bertingkat. Yang kedua, tata cara sholat lebih dekat dengan Muhammadiyah. Sholat tarawih 8 rakaat kita ambil, dan versi NU mathna. Kemudian pakai kunut. Kalau NU terutama madhab Syafi'iyah itu nanti pertengahan kemudian kunut, tapi kami kunut itu paling banyak mulai dari awal sampai akhir. Ada yang tidak kunut 1-2 kali. Dan ini sebenarnya sudah terjemahan real dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Nanang. Dan kami tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Itu karena saya pernah di Al-Khairat dan NU, keluarga saya NU. Wallahul musta'an, saya dari Al-Khairat. Nun wal qalami wa mas yasturun, saya pernah kuliah di Muhammadiyah di Unismu di Makassar. Dan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dengan Hidayatullah paling banyak pakai itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.